Helen, don't worry. Just don't worry. Don't worry. Pencuri atau maling perlu siap menghadapi konsekuensi terberat jika tertangkap saat beraksi. Namun, bagaimana jika si pencuri masih baru dalam profesinya dan memiliki hati nurani untuk tidak menggunakan kekerasan? Terlebih lagi sasaran aksinya adalah rumah orang tua. Meski orang tua di sini memiliki banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikannya, dan akhirnya malah pencuri-pencuri ini yang ternyata mereka adalah mediocre yang kalah dengan perlawanan dua orang tua ini. Penasaran bagaimana alurnya? Yuk, mari kita telusuri alur cerita lengkap film The Owners. Nathan, seorang pria yang berniat mencuri untuk pertama kalinya, sedang menunggu seorang dokter parubaya yang akan pergi makan malam dengan istrinya. Nathan bersama dengan temannya Terry yakin bahwa dokter tersebut memiliki berangkas uang yang disembunyikannya. Aksi mereka dimulai dari ajakan Gas yang berpengalaman dalam mencuri rumah orang. Mereka bertiga menaiki mobil pacar Nathan yang bernama Mary, yang sebenarnya akan digunakan oleh Mary untuk pergi bekerja. Terry memberitahu lokasi mereka pada Mary yang sedang mencari Nathan, karena Terry adalah mantan pacar saudara kembar Mary yang saat ini menghilang. Sementara itu, dokter dan istrinya pergi meninggalkan rumah dan Nathan meminta izin kepada Mary sebentar untuk menjalankan aksi pencurian itu. Mary tak bisa menjawab karena Nathan langsung membawa mobil mendekat ke rumah dokter tua itu. Kemudian Nathan dan kedua temannya segera membajak pagar, sementara Mary menunggu di luar. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah dan Gas segera bertanya di mana letak berangkas tersembunyi itu. Namun Terry sendiri tidak tahu posisi pastinya karena hanya mendengar kabarnya dari orang lain. Sambil mencari keberadaan berangkas itu, Gas menjatuhkan barang-barang yang mengganggunya. Mereka juga mendengar suara berisik dari lantai bawah, namun mereka tak memperdulikannya. Gas juga masuk ke bekas kamar anak dokter itu, yang menurut Terry sudah lama meninggal. Setelah beberapa saat, Terry akhirnya menemukan berangkas yang mereka cari di ruang bawah tanah. Nathan dan Gas berkumpul dan segera mencoba membuka berangkas dengan berbagai cara. Nathan yang saat itu kesal karena berangkas hanya bisa dibuka menggunakan kode PIN yang tak mereka ketahui. Upaya mereka percuma karena tentunya hanya dokter tua itu yang tahu nomor PIN-nya. Mary menelpon Nathan dan memintanya untuk segera keluar karena dia akan segera pergi bekerja. Nathan tidak mengangkat teleponnya karena kesal berangkas yang mereka cari tidak bisa dibuka. Gas mengusulkan jika Nathan sangat ingin membuka berangkas itu, maka mereka harus menunggu dokter tua itu dan memaksa mereka memberikan kode sandinya. Nathan yang ragu karena rencananya tidak berjalan lancar. Akhirnya setelah pikir panjang ia pun setuju untuk menunggu dan mengintimidasi pasangan itu nantinya agar mereka memberikan kode PIN berangkas itu. Mary yang kesal karena menunggu terlalu lama berteriak memanggil Nathan untuk segera menyelesaikan misinya. Nathan membuka pintu dan meminta Mary masuk sebentar saja karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Awalnya Mary enggan, namun karena ia menyayangi Nathan, ia akhirnya masuk sebentar. Saat itu Mary berbagi kabar bahagia kepada Nathan bahwa saat ini ia sedang mengandung anak Nathan. Meskipun kaget, Nathan berjanji akan bertanggung jawab dan berencana membuat mereka kaya setelah mencuri berangkas dokter tua itu. Sembari kebersamaan Nathan dan Mary, sang dokter sudah datang di depan rumah. Lalu dengan segera mereka menutup wajah menggunakan stocking dan memaksa Mary juga menggunakannya. Mereka juga saling melarang untuk tidak menyebut nama masing-masing agar tidak ketahuan karena ternyata mereka sebenarnya adalah bertetangga. Dokter tersebut bernama Hagen dan istrinya bernama Ellen. Karena istrinya terluka, ia memintanya agar mereka tidak mengikatnya dan membiarkan mereka untuk sedikit diberikan kelonggaran. Gas menyuruh Mary untuk mengobati luka Ellen, setelah itu mengikat tangannya. Hagen yang ketakutan memberitahu mereka untuk membawa semua uang yang ia miliki. Namun ketika ditanya mengenai berangkas di bawah, Hagen tak mau mengaku. Akhirnya Nathan membawa mereka ke ruang bawah tanah tempat berangkas itu berada. Ketika berada di depan berangkas, Nathan menanyakan kode untuk membuka berangkas itu. Nathan terus-terusan mengancam Hagen untuk segera memberitahunya. Namun Hagen pun tetap tak mengatakannya walau sudah diancam berkali-kali. Gas memberikan katar pada Nathan untuk memberikan rasa takut pada Ellen agar Hagen mau mengatakan kodenya. Meskipun awalnya sangat ragu, akhirnya Nathan melakukannya. Mary kesal melihat keputusan Nathan, kemudian dia naik ke atas dan tidak ingin berurusan dengan aksi pacarnya itu. Mary bersembunyi dan menghubungi layan pengaduan untuk melaporkan yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba... Mary. Love avoid after keeping you in line.
Di saat yang sama, Dr. Hagen tahu kalau mereka adalah Nathan dan Terry. Ternyata Dr. Hagen mengenal Terry, Nathan, dan Maris dari kecil. Dr. Hagen kemudian merasuki pikiran Nathan untuk menghentikan semua ini, karena sebenarnya mereka adalah anak yang baik. Jangan sampai mereka menuruti hasutan Gas yang memang pada dasarnya adalah penjahat. Namun Nathan mencoba kuat dan tak mau mendengar ocehan dokter itu. Berbeda dengan Terry yang panik karena sudah ketahuan identitas yang sebenarnya. Gas membawa Mary ke bawah dan mengikat kedua tangannya. Di sana Nathan tidak tega, bahkan untuk menyakiti Ellen. Begitu pula Dr. Hagen tetap bersikeras tidak mau memberikan kode berangkasnya, walaupun nyawa Ellen sedang dalam bahaya. Suasana semakin panas hingga suatu ketika Gas menodongkan pistol dan tetap menyuruh Nathan untuk menyakiti Ellen. Karena tidak ada pilihan lain, dengan tangan gemetaran, sekali lagi Nathan bertanya apa kode berangkasnya. Dan lagi-lagi Dr. Hagen tetap tidak mau memberikan kodenya, hingga ketika hampir melakukannya, tiba-tiba Nathan sekarat karena terluka di bagian vitalnya. Maka dari itu Gas yang mengontrol keadaan saat ini. Gas mulai mengancam Dr. Hagen dan akhirnya kode angka pun keluar dari mulut Pak Hagen. Gas mencoba membuka berangkas dengan kode itu, namun ternyata salah. Dokter meminta maaf karena lupa dan akhirnya mengatakan kode yang kedua, hingga ternyata berangkas belum bisa terbuka dengan kode kedua dan membuat Gas naik pitam. Gas yang sudah tak peduli, ia ingin menghabisi Ellen saat itu juga karena si Dr. Hagen tetap tidak mau memberikan kode yang benar. Di samping itu saat ini Mary mencoba melepaskan diri dari ikatannya, lalu Mary menghantamnya hingga Gas sudah tak bernyawa lagi. Setelah itu Mary kemudian berencana membawa Nathan ke rumah sakit, namun dilarang oleh Dr. Hagen karena rumah sakitnya jauh dari rumahnya. Dr. Hagen akan memanggil ambulans ke sana dan sembari menunggu, ia akan melakukan pertolongan pertama pada Nathan. Mary kemudian menunggu Nathan selesai diobati oleh Dr. Hagen dan si Terry mendekat untuk menenangkan Mary yang sedang bersedih. Di sana Terry pun mau ambil kesempatan dalam kesempitan hingga mengira bahwa Mary adalah mantan pacarnya. Tingkah laku Terry berujung pada serangkaian makian dari Mary. Mary memakinya dengan panggilan penakut dan lemah. Ia menuduh Terry sengaja tidak membantu Nathan yang sedang terpojok di bawah tanah tadi, hingga membuat Nathan sekarat. Mary juga menyalahkan Terry sebagai penyebab penghilangnya Jane yang kini tidak ditemukan. Jadi Jane ini adalah saudara kembar Mary yang menghilang beberapa bulan lalu saat berkencan dengan Terry. Makian yang dilontarkan Mary itu membuat Mary tersentak secara mental. Setelah puas memaki Terry, Mary datang melihat Nathan. Tetapi ketika Mary memegang tangan Nathan, nadi di tangan Nathan sudah tidak ada. Mary kemudian marah kepada Dr. Hagen dan menanyakan ambulans yang sudah dipesan Dr. Hagen kenapa tak kunjung datang. Mary menyuruh dokter itu untuk menelpon ambulans lagi. Saat Dr. Hagen menelpon ambulans, Mary melihat kabel telepon itu terputus. Ia kaget dan merasa ada yang tidak beres dengan kelakuan dokter itu. Mary ketakutan dan berencana kabur dari sana. Bahkan ketika Hagen memberikan obat menghilangkan rasa panik, Mary pun pergi begitu saja. Just the thing. Goodness, you don't look at all well. These chaps. Sayangnya semua pintu terkunci dan terlihat jika Terry sedang diobati oleh Ellen. Dan tiba-tiba saja Ellen menegur Mary yang menggunakan sepatu di dalam rumahnya. Ellen menganggap Mary adalah anaknya Katie yang ternyata sudah lama meninggal. Dragging goodness knows what into our house. Just about enough of this, Kate. Off at the door! This isn't Kate. Dr. Hagen menenangkan istrinya dan itu membuat kecurigaan Mary menguat jika memang Hagen adalah orang yang tidak beres. Karena dengan mudahnya ia bisa mengontrol sisi psikis istrinya yang lemah untuk mematuhi semua perintah Hagen. Lalu Mary kemudian menghampiri Terry yang dengan santainya menonton TV di saat seperti ini.
Sebentar lagi. Dan Mary ingin meminjam HP Terry sebentar saja. Namun ternyata HP Terry tak ada, karena dengan kepolosannya ia memberikannya kepada Dr. Hagen. Hagen kemudian datang dan mengajak mereka untuk minum teh bersama. Mary ingin kabur dengan berinisiatif ingin nyebat rokok sebentar di luar, dan masih saja pintu depan terkunci dan tak bisa terbuka. Dari situ Dr. Hagen mengatakan bahwa tak akan membiarkan Mary kabur setelah semua yang terjadi. Hagen berterima kasih karena Mary lah yang membantunya waktu Gas hendak menyiksa Ellen dan Hagen. Dan yang lebih mencengangkan adalah Dr. Hagen tahu jika Mary sedang mengandung anak, lantas menceramahinya dengan larangan merokok bagi ibu hamil. Mary duduk dan melihat situasi. Hagen menceritakan sekilas kondisi anaknya yang meninggal. Dulunya ia adalah gadis cantik dan selalu membanggakan mereka. Namun ada kalanya Kate membangkang dan membuat parubaya itu tak tahan kelakuannya. Dan dari cerita Hagen, Mary menyimpulkan bahwa anak mereka telah dibunuh oleh Pak Hagen sendiri. Ngeri juga. Mary mencurigai teh yang diberikan padanya mengandung hal berbahaya. Ketika Terry hendak minum susunya pun langsung dihalangi oleh Mary. Dan kala itu Mary menanyakan ponselnya yang tak ada di dalam saku Nathan. Mary tahu jika ponselnya disembunyikan oleh Hagen. Mary mengatakan kebenarannya bahwa Nathan saat ini sudah mati. Ditambah Hagen juga pura-pura sudah memanggil ambulans ke rumahnya. Mary naik pitam dan emosi, lantas mengambil pisau dan mengancam parubaya itu. Your hormones are raging. Please. I don't like... Children need a proper mummy and daddy. Mary dikunci di bawah tangga, sementara Terry yang masih polos, blow on sih lebih tepatnya, ditugaskan oleh Hagen untuk menjaga Mary agar tak kabur. Mary meronta-ronta dengan meminta Terry membukakan pintu, namun hasilnya nihil. Terry terbawa emosi karena dari tadi Mary berbicara padanya dengan nada tinggi dan seperti merendahkannya. Hingga Terry menyadari jika tiba-tiba kedua kakinya mati rasa alias tak bisa digerakkan. Tentunya itu karena obat bius yang diberikan Ellen sebelumnya. Namun Terry terlampau blow on karena tak menyadari hal itu dan masih positive thinking pada kelakuan Hagen. Cheat. Obat bius yang diberikan Ellen padanya ternyata berimbas juga pada pikiran Terry, karena dengan tiba-tiba ia berhalusinasi jika Mary adalah mantan pacarnya yaitu Jane. Beberapa kali Mary membicarakan untuk keluar bersama dari rumah itu, dan Terry menganggap kalimat itu dengan maksud yang lain. Beruntungnya halusinasinya itu membuat Terry membuka pintu untuk Mary keluar. Mary mengingatkan Terry untuk menunggunya di bawah, sembari ia akan mencari jalan keluar melalui lantai 2. Namun ternyata Mary tak kunjung kembali dan membuat Terry naik ke atas mencarinya yang masih dianggapnya sebagai Jane. Mary kepergok ingin kabur melalui jendela kamar lantai 2. Terry kembali ngomong lantur jika saat ini Mary ingin meninggalkannya sendiri. Mary yang mencoba menenangkannya malah disosor dan malah mau dicium oleh Terry hingga di sela-sela pertikaian mereka itu. Dalam kemulut asap, Mary diserang oleh seorang menggunakan APD lengkap dari belakang. Dan ternyata itu adalah Ellen. Dan ketika Mary bergulat dengan Ellen berhasil menyuntikkan obat bius ke dalam tubuh Mary. Meskipun Mary bisa menang dan mengikat Ellen, namun tubuhnya semakin lama semakin melemah. Saat ini kesadaran Mary semakin menghilang dikarenakan efek obat bius telah menjalar ke dalam tubuhnya. Sambil semboyongan, Mary mengancam Hagen pada keselamatan istrinya. Ia ingin menukar nyawa Ellen dengan kunci rumah agar dia bisa segera kabur. Di luar ruangan itu, Hagen mengulur waktu hingga Mary bisa tumbang karena sudah terpengaruh bius. Mary juga meminta kunci mobil dan ingin segera keluar bersama Terry yang saat ini sedang bersama Hagen. Sebelum menjawab kemauan Mary, Dr. Hagen membisikkan sesuatu ke Terry. Hingga Dr. Hagen menurut kemauan Mary dan memberitahukan tempat Terry berada. Terry yang pingsan pun diseret badannya menuju ke mobil yang berada di dalam garasi. Sedangkan si Ellen mengoceh ke arah Mary seperti orang gila. The
cows are in the meadow. Saat mereka membuka pintu garasi, ternyata sudah ada dua parubaya itu yang hadangnya dari depan. Ketika hendak menginjak pedal gas untuk maju, tiba-tiba perut Mary sudah dipenuhi darah karena tertembak oleh Terry dari belakang. Ternyata Terry hanya pura-pura pingsan dan melakukan perintah Dr. Hagen untuk menembak Mary saat lengah. Dr. Hagen pun memuji Terry sebagai seorang anak yang penurut dan baik hingga ia pantas mendapatkan sebuah hadiah. Hadiahnya berupa sesuatu yang di dalam berangkas bawah tanah itu yang sebelumnya mau mereka curi. Dan ketika berangkas tersebut dibuka, ternyata isinya... Here we are, Terry. As I promised. Terdapat seorang gadis yang ternyata adalah Jane, kembaran Mary beberapa bulan ini yang telah hilang. Ternyata selama ini kedua orang gila itu yang sudah mengurungnya di dalam berangkas basementnya. Mary melihat itu dari kaca dan hanya bisa meratapi kesedihan atas saudarinya. Terry kemudian dibawa masuk ke dalam berangkas dan dikurung bersama dengan Jane untuk menjadi anak dari Pak Hagen selamanya. Dan film pun diakhiri dengan Pak Hagen bersama Ellen yang mengubur sisa-sisa kejadian semalam di depan rumahnya. Ibu Terry yang ternyata adalah pembantu rumah tangga di rumah itu mengatakan jika Terry sudah tidak pulang semalaman. Ia khawatir jika terjadi suatu hal tak diinginkan menimpa pada anaknya. Dengan jiwa psikosadis bin kejam, Pak Hagen cukup menjawab kalau semuanya akan baik-baik saja. Film The Owners ini mengisahkan kisah trailer yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Meskipun endingnya jelas-jelas sangat buruk ya. Gak ada satupun karakter utama di sini yang selamat. Apalagi Mary itu yang meninggoy dalam keadaan hamil kayak greget aja gitu. Dan dua psikopat ini juga masih sehat walafiat tanpa dicurigai lingkungan sekitar apalagi polisi. Jadi film ini ya sangat gantung. Cuman yang bisa dipetik dari film ini adalah bahwa seringkali tampaknya hal-hal yang terlihat biasa itu bisa memiliki sisi gelap yang tak terduga. Dengan twist-twist yang menegangkan, film The Owners ini mengajarkan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang tidak aman dan penuh kejutan, di mana keputusan-keputusan kecil pun dapat memiliki konsekuensi yang besar sekali. Jadi hati-hati ya. Aneh Boy pamit. Let's ciao.